Saudara-saudaraku sekalian, kita berjumpa kembali di akhir pekan minggu ini, 30 Oktober 2021. Mari kita melakukan aktivitas di akhir pekan ini dengan sukacita dan kita berdoa terlebih dahulu. Kami bersyukur ya Tuhan, saat kami bangun pagi dan saat kami menaikkan syukur, mengucap syukur karena Tuhan beri hidup dan kami bisa menjalankan hidup hari ini. Bimbing kami dalam pembacaan firman Tuhan yang mendasari langkah hidup kami, supaya kami seturut kehendak. Dalam nama Yesus kami memohon. Amin. Saudara-saudaraku sekalian, renungan pagi kita hari ini di akhir pekan bertajuk menjadi pembawa damai. Teks bacaan diambil dari Matius 5 ayat 9. Matius 5 ayat 9, terjemahan baru Lembaga Alkitab Indonesia demikian menuliskannya. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Setiap orang merindukan hidup damai dan tidak diganggu oleh orang lain. Bebas beraktivitas dan menikmati pekerjaan tanpa tekanan dan ancaman dari orang lain. Namun, setiap manusia juga memiliki keinginan agar memperoleh kemudahan dalam hidup yang kadang bersitegang atau bersenggolan dengan kehidupan orang lain. Maka muncullah 1, kecurigaan, 2, perasaan tidak enak, 3, kebencian, 4, bahkan menginginkan kejatuhan orang lain, dan terakhir terjadilah konflik. Dalam konflik, manusia umumnya ingin memenangkan diri sendiri. Terkadang tidak memikirkan orang lain, bahkan demi mencapai keinginan diri harus menghilangkan nyawa orang lain. Dalam berkonflik, orang mengabaikan negosiasi, mediasi, dan resolusi. Yang penting keinginannya tercapai. Saudara-saudaraku, jika setiap manusia seperti ini, apa yang terjadi di dunia ini? Tentu yang terjadi adalah perang demi perang. Manusia akan menjadi serigala bagi sesamanya. Orang lain adalah musuh, bahkan mangsa yang harus dilawan. Sejarah peradaban manusia menunjukkan bahwa manusia yang hidup sekarang adalah manusia korban perang permusuhan. Manusia menggemari tokoh-tokoh heroik, tokoh perang yang gemilang di dalam medan perang yang mengalahkan musuh. Selama demikian, pastilah sejarah manusia akan terus dilanda perang dan akan menjadi korban perang. Namun, kita harus menyadari bahwa manusia ada hingga sekarang karena manusia memiliki kemampuan untuk mengelola konflik. Potensi dalam diri manusia bukan hanya kuasa untuk memerangi dan menaklukkan musuh, tetapi potensi untuk menciptakan dan membawa damai bagi manusia. Inilah yang menjadi sentral dari khotbah Yesus di bukit. Pemikirannya kepada sisi baik dalam diri manusia, potensi menciptakan damai dan membawa damai. Dalam membawa damai dan menciptakan damai butuh pengorbanan. Yesus anak Allah mengosongkan diri sekaligus
turun ke dunia menjadi hamba sebagai penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Raja damai, dan bukan duduk di atas kuda, tetapi di atas keledai. Murid-muridnya membawa pedang ketika musuh menerjang. Namun Yesus berseru, "Sarungkanlah pedangmu." Orang yang mengandalkan kuasa pedang memerangi orang akan dihancurkan oleh pedang. Yesus kali ini mengajarkan suatu jalan yang ada pada diri manusia kepada dunia yang lebih baik dan damai. Dunia menjadikan diri pembawa damai. Itu sebabnya ungkapan Yesus, "Berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka disebut anak-anak Allah." Yesus telah menebus kita dari dosa untuk dijadikan anak-anak Allah melalui pengorbanannya di kayu salib. Peristiwa salib mendamaikan manusia dengan Allah. Allah telah menerima kita menjadi anak-anaknya sehingga kita menyebut, "Ya Aba, ya Bapa." Status ini menjadi penting. Status manusia yang baru yang mempersembahkan hidupnya menjadi pembawa damai, menciptakan suasana rukun, menghentikan peperangan, percecokan, dan memberikan buah produktif terhadap peradaban manusia. Saudara-saudaraku, mengandalkan pedang akan ditebas pedang, namun mengutamakan damai akan membangun peradaban manusia yang menghargai setiap orang dalam suasana rukun dan damai. Karena itu pesannya tegas dalam renungan akhir pekan. Jadilah pembawa damai, karena kita adalah anak-anak Allah. Selamat beraktivitas di akhir pekan bersama keluarga tercinta. Tuhan Yesus memberkati saudara. Mari kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan. Biarlah nama Tuhan yang kami muliakan. Terlebih lagi Tuhan, dalam kami menjalankan tugas pekerjaan kami di akhir pekan. Terpuji namamu Tuhan. Dalam nama Yesus kami memohon. Amin.